Pendahuluan. Sikap pembacaan Alkitab secara menyeluruh. Alkitab akan memiliki nilainya jikalau anugerah dan kebenaran yang sesungguhnya ditemukan di dalamnya, dan maknanya dimengerti secara benar melalui pembacaan yang benar. Orang-orang Kristen masa kini memiliki Alkitab, namun mereka kurang memiliki waktu untuk membacanya. Dan begitu dibaca, seharusnya mengerti. Tetapi meskipun dibaca, tidak dapat dimengerti. Tidak membaca juga bermasalah. Tetapi walaupun dibaca, jika tidak dimengerti, hal itu akan menghabiskan waktu dan tenaga. Lebih lagi, ada orang-orang yang salah mengerti, itu menjadi masalah yang sangat serius. Lebih baik tidak tahu sama sekali daripada salah tahu. Sekiranya orang yang tidak tahu sama sekali akan berusaha untuk mengetahuinya. Namun orang yang salah tahu, dia menganggap dirinya sudah tahu, maka itu menjadi masalah. Kebanyakan aliran-aliran sesat dimulai dari pembacaan Alkitab yang tidak benar. Jika ditanya, mengertikah engkau apa yang engkau baca itu? Biasanya akan menjawab seperti sida-sida Ethiopia. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kisah Rasul 8 ayat 30. Masalah gereja Roma Katolik adalah tidak memperbolehkan membaca Alkitab dan tidak membaca Alkitab. Sedangkan masalah gereja Protestan adalah salah membaca Alkitab. Meskipun membaca Alkitab, jika tidak dibimbing dengan benar, banyak aliran sesat akan muncul terus. Banyak penyesat telah salah menafsir Alkitab dan memimpin banyak jiwa ke jalan yang sesat. Sebagian teolog liberal yang ekstrim menghayalkan Alkitab dan mengkritik sesuka mereka, akhirnya melakukan kesalahan. Banyak pelajar teologi memulai penelitian mereka tanpa membaca Alkitab sekalipun. Hal itu juga bermasalah. Sebelum meneliti, seharusnya membaca Alkitab beberapa kali. Mahasiswa-mahasiswi teologi yang menghadapi kritik yang dangkal dengan akal yang tidak sempurna, dengan keadaan yang belum pernah membaca Alkitab sekalipun, akan tergoncang akar iman mereka. Akibat teologi seperti itu sudah mengosongkan gereja-gereja di Eropa. Sebagaimana orang-orang Buddha di Korea percaya, walaupun mereka tidak mengetahui sama sekali tentang kitab-kitab suci agama Buddha. Demikian juga orang-orang Kristen di negara Barat adalah orang-orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. Teologi masa kini cenderung ke humanisme, dan sebaliknya gereja cenderung ke mitisisme. Pergumulan para hamba Tuhan muncul dari keadaan polarisasi seperti ini. Pada suatu saat, gereja Korea pernah kelihatan memiliki kegigihan yang tinggi, tetapi kegigihan itu tidak semuanya mengejar pengetahuan yang benar. Ada juga banyak kasus di mana kegigihan itu tidak mengejar pengetahuan yang benar. Itu bukan kegigihan yang melimpah, melainkan kegigihan yang haus. Orang-orang Yahudi juga pernah melakukan hal yang sama pada zaman dahulu. Yohanes 2 ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Galatia 4 ayat 17, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Kegigihan seperti ini selalu salah. Sebenarnya orang-orang yang pernah mempersulit gereja adalah orang-orang yang memiliki kegigihan yang tinggi. Jika kita berbicara tentang kegigihan, aliran sesat dan agama-agama sesat selalu lebih gigih. Kita harus mengingat bahwa pekerja-pekerja iblis pernah lebih giat daripada prajurit-prajurit Kristus. Prajurit-prajurit Kristus pernah giat untuk merebut tempat duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan. Namun mereka membuang semua dan melarikan diri di depan salib. Kita juga harus mengintrospeksi diri sendiri. Kegigihan kita kegigihan macam apa? Pada masa sekarang, jemaat gereja Korea makin menjadi dingin kegigihan mereka. Orang-orang yang memiliki kegigihan pun bukan kegigihan untuk mewujudkan kehendak Allah, melainkan kebanyakan kegigihan itu untuk mewujudkan keinginannya. Pelayan-pelayan dan teolog-teolog dulu harus merasa bertanggung jawab atas kejadian yang salah seperti ini di dalam gereja. Kegigihan dari orang-orang yang tidak memikirkan pekerjaan Allah, tetapi memikirkan perkara manusia. Kegigihan untuk mewujudkan hasrat mereka adalah ketamakan. Dan ketamakan tidak lain dari menyembah berhala. Tuhan berkata terhadap Petrus yang seperti itu, enyahlah iblis.
Apabila membaca Alkitab dengan pandangan yang keliru, kita tidak akan bisa mengerti secara benar dan tidak akan bisa menafsirkan dengan benar. Contoh yang baik untuk itu adalah orang-orang Yahudi yang menolak Yohanes Pembaptis dan memakukan Tuhan Yesus disalib. Kisah Para Rasul 13 ayat 27, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Hal yang dihafal dan hal yang diketahui bukan kata yang sama. Orang-orang Yahudi suka menghafal tetapi tidak mengetahui, maka memakukan Tuhan Yesus disalib. Kita menghafal beberapa ayat dari firman Allah, tetapi kita tidak dapat diakui sebagai orang yang mengetahui firman itu. Malahan, jika mengambil ayat-ayat hafalan itu dan menafsirkannya secara egois, kita akan terjatuh ke dalam keadaan yang lebih sulit. Dan jika hal itu berlebihan, akan menjadi aliran sesat. Setiap aliran sesat memiliki ayat-ayat yang digunakan secara khusus. Mereka menafsirkan ayat-ayat itu secara paksa sesuai dengan doktrin mereka. Jikalau hamba Tuhan tidak mengajarkan Alkitab dengan benar, kita akan terjerumus ke dalam kekeliruan seperti itu. Orang-orang yang suka menghafal beberapa ayat saja sama dengan orang yang membeli kue kismis, tetapi makan hanya kismisnya saja dan sisanya dibuang. Jika ingin mengerti Alkitab dengan benar, kita selayaknya sebagai orang yang dibangkitkan dari antara orang-orang mati, harus bertobat dosa kita, membuang ketamakan, dan bersikap mentaati kehendak Tuhan yang mati untuk kita supaya membangkitkan kita dengan anugerahnya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui kehendak Tuhan Allah. Yang pertama, yang terpenting adalah mendengar khotbah dari hamba Tuhan. Tidak baik kalau kita sendirian membaca Alkitab dari permulaan. Alkitab adalah buku yang sulit dibaca sendirian dari permulaan. Kita harus membacanya secara hati-hati di bawah bimbingan gembala sidang. Meskipun Roh Kudus bekerja, namun harus ada pertolongan dari seorang guru. Kita perlu memperhatikan kasus sida-sida Ethiopia. Bukan Roh Kudus yang langsung mengajar sida-sida Ethiopia, tetapi Roh Kudus membuat Filipus yang sedang bekerja di Samaria segera pergi ke padang gurun untuk mengajar. Roh Kudus telah memberi karunia dan membuat kita mampu mengajar. Banyak orang mengabaikan ajaran gereja dan mereka mau belajar sendiri tentang Alkitab sehingga tersesat. 1 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ketika kita membaca Alkitab beberapa kali, lebih baik membacanya bersama-sama dengan beberapa orang daripada membaca sendiri. Dan di dalamnya harus ada orang yang membimbing mereka. Pembacaan Alkitab tidak akan selesai dengan pembacaan hanya sekali. Untuk takut akan Allah, kita harus membaca Alkitab di samping kita dan membacanya seumur hidup kita. Ulangan 17 ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Penting juga membacanya secara intensif. Memang dapat membaca setiap hari 1 atau 2 pasal saja dan perlu membaca juga demikian. Tetapi jika hanya membaca seperti itu, kita tidak dapat mengerti keseluruhannya. Jika memungkinkan membaca secara intensif dalam waktu yang pendek, ada yang tidak dapat dimengerti sama sekali ketika membaca sedikit demi sedikit. Namun kita akan dapat mengerti ketika membaca secara intensif dalam waktu yang pendek. Selama waktu yang lama, bangsa Israel tidak membaca Alkitab dan baru dapat membacanya secara menyeluruh oleh Esra dan Nehemia. Kemudian mereka mengerti dengan jelas firman yang dibacakan mereka, hingga mereka menyadari hati Allah. Dan mereka mencucurkan air mata dengan hati yang menyesal dan terharu. Sesudah itu, mereka bersukacita besar. Cara mereka adalah dari pagi-pagi sampai tengah hari membaca terus dan menjelaskannya. Nehemia 8 ayat 3-13. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu.
Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Tuhan Yesus sering berkata dalam percakapan dengan orang-orang Farisi, "Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat?" Ketika menghadapi iblis juga, senjata Tuhan Yesus selalu dimulai dengan awalan, "Ada tertulis." Tuhan datang sebagaimana yang tertulis, hidup sebagaimana yang tertulis, mati sebagaimana yang tertulis, bangkit sebagaimana yang tertulis, dan naik ke surga sebagaimana yang tertulis. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang sebagaimana yang tertulis. Kita harus mengingat firman Tuhan Yesus. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35b. Matius 5 ayat 18. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 1 Petrus 1 ayat 24-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Jika begitu, kita harus melakukan apa untuk mengetahui kehendak Allah? Hal itu menjadi jelas, yaitu kita harus membaca firman Allah dan harus membacanya secara benar. Memang penting semangat dan menghafal, namun yang lebih penting adalah membaca hati Allah. Alkitab tidak dapat dibatalkan. Ketika Tuhan berkata sesuatu yang penting, selalu bertanya balik dengan, "Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah?" Markus 12 ayat 26. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lukas 6 ayat 3. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Matius 12 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Matius 12 ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Matius 22 ayat 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Rasul Paulus menyuruh kita supaya kita membaca Alkitab sambil menganggap apa yang tertulis itu sangat penting. 2 Korintus 1 ayat 13-14. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Efesus 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Kolose 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. 1 Tesalonika 5 ayat 27. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. 1 Timotius 4 ayat 13.
Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yohanes mencatat sekali lagi betapa pentingnya hal membaca firman Allah. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Agama Kristen adalah agama yang didirikan di atas firman Allah sejak awal. Ulangan 31 ayat 9-13. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Podok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan, Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Apabila membaca Alkitab dengan teliti, kita dapat menemukan perintah Allah kepada Musa, yaitu membacakan dan memperdengarkan firman Allah, yaitu Alkitab kepada seluruh orang Israel. Allah telah memerintahkan mereka, paling tidak pada hari raya Pondok Daun, membacakan firman Allah, yakni hukum Taurat di depan seluruh orang Israel. Bangsa Israel tidak menaati perintah itu. Akibatnya membawa kemerosotan bangsa Israel. Mereka menyadari hal itu ketika mereka kembali dari pembuangan ke Babel. Melalui usaha Esra dan Nehemia, membacakan kitab dan menafsirkan artinya. Orang-orang yang mendengar firman itu menangis dengan suara nyaring. Sebelumnya mereka mendengar hanya sebagian firman Allah, tetapi pada saat itu dibacakan keseluruhan firman Allah dan diperjelaskan, maka semua orang yang mendengarnya menangis keras. Ketika nabi-nabi sebelumnya menyampaikan bagian-bagian firman Allah dengan berbagai bentuk, mereka tidak dapat mengerti dan tidak mempercayainya. Namun setelah orang Israel membaca keseluruhan firman Allah dan diajarkannya, mereka menjadi mengerti dengan jelas. Hal itu sama juga pada masa sekarang. Banyak gereja belajar Alkitab melalui perkumpulan-perkumpulan khusus dan seminar-seminar dengan berbagai tema yang berhubungan dengan sebagian isi Alkitab. Namun selalu kurang sempurna, banyak kekurangan dan tidak pernah dipuaskan. Tetapi apabila kita membaca keseluruhan perjanjian lama dan perjanjian baru, kabut keraguan dan kecurigaan yang ada selama ini akan lenyap. Karena melakukan seperti itulah kehendak Allah dan metode yang diperintahkan oleh Allah. Prinsip membaca Alkitab secara menyeluruh. Kita tidak akan mengerti sebuah film yang selesai hanya dalam 2 jam apabila menontonnya dari tengah, tidak menontonnya dari awal. Sama halnya, pembacaan Alkitab juga. Kita tidak akan dapat mengerti dengan benar apabila tidak membacanya dari awal. Khususnya tentang Alkitab, kita harus belajar dari kitab Kejadian untuk mengetahui dengan benar bahwa ada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi dan asal-usul segala makhluk dan manusia. Penting semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun 5 kitab di awal Perjanjian Lama lebih penting. Ada orang yang menyarankan agar membaca Perjanjian Baru lebih dahulu karena Perjanjian Lama sulit dimengerti. Tetapi ini pemikiran yang salah. Orang yang telah memahami Perjanjian Lama dengan baik akan mengerti Perjanjian Baru ketika dibaca. 1. Perkataan manusia pun jika tidak didengar dari awal sampai akhirnya, kita tidak akan dapat mengerti. Begitu juga Alkitab yang menjadi firman Allah. Harus dibaca dari awal sampai akhirnya, baru kita dapat mengerti kehendak Allah. Apabila kita membaca bagian awal atau beberapa bagian di tengah, atau ayat-ayat pilihan saja, atau bagian akhir saja, kita tidak akan mengerti kehendak Allah yang dalam, lebar, besar, tinggi, sempurna, dan yang berkenan. Kedua, ketika kita membaca Alkitab, pertama-tama kita membaca huruf, kemudian membaca kata, kemudian pasal dan ayat, paragraf, kitab dan perjanjian. Tetapi akhirnya, jika kita mampu membaca hati Allah, barulah kita bisa mengatakan bahwa kita telah membaca Alkitab. Ketiga, jikalau ingin mengenal Alkitab,
kita harus langsung membaca teks Alkitab. Banyak orang ingin mengenal Alkitab, tetapi tidak membaca Alkitab, melainkan membaca buku-buku yang ditulis tentang Alkitab. Metode yang terbaik untuk mengerti kehendak Allah melalui Alkitab, kita harus membaca Alkitab dari awal sampai akhir secara menyeluruh berulang-ulang beberapa kali. Namanya kitab bisa menjadi kitab sesungguhnya jikalau kita membaca dan membaca lagi. Kursus Alkitab Ezra tidak meneliti tentang Alkitab, tetapi memimpin orang ke dalam Alkitab sendiri. 4. Sangat bermanfaat jika dibantu oleh pemimpin yang berpengalaman. Sebagaimana dalam perjalanan ke Tanah Suci juga diperlukan pemandu. Kita juga membutuhkan kata-kata yang membantu dari pembimbing dari Taman Eden, Gunung Sinai, Bukit Kalvari sampai langit baru dan bumi baru. Dari tanah datar di Tanah Sinear, keruntuhan kota Babel sampai Yerusalem baru di surga, dari Adam leluhur pertama sampai bertemu Tuhan, hakim yang duduk di tahta putih yang besar. Jikalau belajar sendiri tanpa pengajar atau pembimbing, dapat tersesat oleh karena daya khayal yang berlebihan. 5. Penting juga membaca keseluruhan dalam waktu yang pendek. Apabila membaca sedikit demi sedikit, sulit mengerti makna keseluruhan yang konsisten. Selagi masih segar teringat firman yang dinubuatkan dari Kejadian, dapat melihat sejarah yang terwujud nubuat-nubuat itu, lalu kita akan meyakinkan diri bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. 6. Alkitab kita tidak tersusun menurut kronologi, melainkan tersusun menurut tema atau tipe. Maka ada kesulitan untuk mengerti latar belakang zaman. Apabila kita membaca Alkitab dengan susunan ulang sesuai dengan kronologi zaman, kita akan mengerti kitab nabi-nabi dan kitab sejarah sekaligus, dan akan mengerti sekaligus bentuk gereja mula-mula, sejarah kisah para rasul dan kitab-kitab surat. 7. Secara umum, pengetahuan Alkitab yang kita dengar melalui penelaahan Alkitab atau khotbah, kebanyakan menangani peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh yang menonjol. Banyak orang melihat puncak gunung yang menjulang tinggi saja, tetapi tidak melihat lembah-lembah yang dalam. Namun apabila belajar Alkitab secara menyeluruh, kita akan menjalani puncak gunung maupun lembah yang rendah dan mencapai air sungai firman kebenaran, akhirnya akan dibaptis oleh firman Tuhan. 8. Kita harus membuang kebiasaan makan makanan rohani secara kurang seimbang gizinya. Jikalau kita makan makanan jasmani secara kurang seimbang gizinya, kesehatan kita menjadi buruk. Demikian juga makanan rohani. Jika makan secara kurang seimbang gizinya, kesehatan imannya sulit dijaga. Ada pengkhotbah yang mengabaikan kitab Nahum atau Obadya, tidak pernah membacanya dan tidak pernah berkhotbah tentang kitab itu. Itu kesalahan yang sangat besar. 9. Apabila kita membaca dengan mata sambil mendengar pembacaan oleh pembaca spesial dengan suara, kita akan merasakan keharuannya dengan hati, mengerti dengan otak. Kemudian, mendengar penjelasan dari pembimbing, kita akan menyadari hal-hal yang lebih banyak dan lebih tepat dalam pembacaan 1 minggu daripada membaca sendiri selama 10 tahun. Keharuan yang besar yang tidak dapat dirasakan melalui pembacaan sendiri secara diam akan meliputi jiwa kita jika kita membaca sambil mendengar. Ketika suara orang yang membaca dengan kepenuhan Roh Kudus kedengaran ke hati kita, kita akan merasakan keharuan yang besar yang tidak dapat dialami oleh pembaca secara diam. 10. Banyak masalah yang kita doakan selama ini akan dijawab sekaligus dalam 66 kitab firman Allah yang bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Kebanyakan keinginan dan doa yang kita mohonkan ada jawabannya di dalam firman Allah. Bukan hanya itu saja, kita akan menyadari bahwa dalam banyak hal kita salah berdoa selama ini karena kurang mengerti kehendak Allah. 11. Ketika dosa dan kesalahan yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja ditunjukkan tanpa belas kasihan, kita akan mencapai pertobatan yang sempurna dan kerohanian kita akan dicek up. Kita akan diketahui bahwa kita sudah mundur dari keharuan, kesalehan, kemurnian dan kekudusan yang pertama dalam kehidupan iman kita. Nabi-nabi yang muncul dalam Alkitab akan menunjukkan dosa kita, menegur dan menghimbau untuk bertobat tanpa belas kasihan. Ketika kita mendengar suara itu, tidak boleh mengeraskan hati kita. 12. Sesudah membaca firman Allah dari awal sampai akhir, dengan kerendahan hati, dengan penuh konsentrasi dan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengetahui siapakah Allah,
siapakah manusia dan bagaimana watak aslinya iblis. Jikalau tidak mengerti hubungan Allah, manusia dan iblis secara benar, tidak akan dapat mengetahui juga makna Alkitab, sejarah, dosa dan keselamatan. Ke-13, pemain film yang pintar harus menguasai keseluruhan skenario dan juga harus mengerti maksud sutradara. Bukan hanya itu saja, dia harus mengerti dan menyampaikan pesan drama itu dengan tepat. Drama adalah sejarah, sutradara adalah Allah, dan skenario adalah Alkitab. 14. Alkitab adalah firman kehidupan, firman tugas dan firman perintah. Firman yang memberi kehidupan yang kekal, seperti asal-usul kehidupan, makna kehidupan, nilai kehidupan, keselamatan jiwa, jelas nyata di dalam Alkitab. Alkitab mengajar kita bahwa dalam kehidupan itu kita hidup untuk apa? Kehidupan berada untuk tugas panggilan. Ke-15, melalui firman perintah, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana seharusnya hidup. Gereja masa kini tidak mengajar tentang tugas kita dan juga meremehkan perintah Allah. Banyak orang kudus tidak hidup sesuai dengan tugas dan perintah Allah, tetapi mereka hidup menurut keuntungan dan kepopuleran dunia. Bahkan ada banyak orang yang hidup mengikuti hawa nafsu duniawi, namun tidak menyadarinya. Ke-16, melalui Alkitab dapat ditemukan jati diri sendiri. Melalui cermin yang bernama Alkitab, kita dapat melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan kita. Masa depan kita belum diketahui, namun apabila sudah tiba waktunya, kedatangan Tuhan, bentuk kita akan berubah menjadi seperti Tuhan. 17. Makin mengenal Alkitab, kita akan mengasihi Alkitab. Kita akan mengetahui bahwa Alkitab bukanlah buku yang sulit dimengerti, melainkan buku yang mudah dimengerti. Kita akan menyetujui perkataan Patrick Henry, yaitu Alkitab lebih berharga daripada gabungan semua buku yang telah diterbit selama ini. 18. Allah tidak pernah mengatakan, kalian hafalkan ayat-ayat emas ini. Meskipun demikian, kebanyakan hamba Tuhan mengajarkan hanya beberapa ayat hafalan kepada jemaat, tidak mengajarkan Alkitab secara menyeluruh. Ke-19. Mungkin tidak akan ada orang yang dapat mengerti semua isi Alkitab dengan hanya sekali pembacaan keseluruhan. Alkitab adalah buku yang besar yang memiliki 1356 halaman. Jika dia orang biasa, membaca keseluruhan lebih dari 10 kali berulang, baru akan mencapai satu tingkat yang memadai. Orang-orang yang baru sekali membaca akan menyadari bahwa betapa mereka kurang mengetahui isi Alkitab. 20. Apabila sendirian membaca Alkitab, banyak orang tidak menyelesaikan sampai akhir karena ketegaran hatinya goyah. Tetapi jikalau banyak orang membacanya bersama-sama, orang-orang yang kurang tegar pun mampu membaca keseluruhan Alkitab secara mudah. Setetes air di sungai yang kering tidak memiliki kekuatan apapun, maka dengan kekuatan sendiri tidak dapat mencapai laut sama sekali. Namun, terlempar dirinya ke dalam aliran air sungai yang besar, tetesan air yang kecil itu mampu mencapai laut. 21. Apabila keinginan sendiri berlebihan, tidak akan dapat mengerti kehendak Allah. Tidak mendahulukan keinginan kita, tetapi harus membacanya agar mengetahui apa keinginan Allah, kehendak Allah dalam Alkitab. 22. Buku yang kelihatan kurang menarik juga penting. Banyak orang menganggap kitab imamat sebagai buku yang kurang menarik, dan banyak pengkhotbah juga tidak suka berkhotbah dari situ. Akibatnya, kita sedang menderita oleh banyak penyakit. Apabila membaca kitab imamat dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya, pasti akan dapat menjalankan kehidupan yang sehat. 23. Masa modern ini disebut masa pencemaran air, udara, langit, tanah, gunung, laut, dan sampai orbit bumi telah tercemar. Makanan rohani yang disajikan kepada anak Allah juga sedang tercemar. 24. Sekolah teologi yang menjadi sumber air hidup juga tercemar. Mencondongkan ke intelektualisme dan mitisisme, tercemar oleh formalisme, mamonisme, materialisme, dan pikiran yang mementingkan prestasi dan sedang tersebar. Hanya satu yang tidak tercemar dan tidak berubah adalah Alkitab. 25. Pelajaran Alkitab memerlukan kesabaran yang tinggi, tetapi bagi orang-orang yang bersabar sampai akhir, menang dengan kesungguhan dan kesetiaan pasti akan diberikan anugerah dan kebenaran yang melimpah oleh Tuhan daripada kebaktian kebangunan rohani apapun yang pernah ada di dunia, PA apapun, proses pelajaran Alkitab apapun. Terjadi air bah, namun tidak ada air untuk diminum. Pada hari air bah melimpah di seluruh dunia,
Walaupun ada banyak air, tidak ada air yang dapat diminum. Air lumpur dan air yang kotor menutupi sumber mata air. Akibatnya, tidak dapat mencari air yang jernih. Pada saat ini, air bah pengetahuan, air bah informasi, air bah buku, dan air bah berita mengalir melalui media massa dan multimedia. Orang-orang tidak tahu di mana ada mata air yang memancarkan air hidup yang sejuk dan segar. Terlalu banyak buku-buku diterbitkan sehingga walaupun rajin membaca, tidak dapat membaca semuanya. Dan tidak perlu membaca semuanya. Bagaimanapun tidak dapat membaca semua buku itu. Jika demikian, adalah bijaksana jika membaca satu buku yang sungguh-sungguh memiliki nilai. Adalah bijaksana membaca buku yang termuat firman Allah yang di dalamnya ada kebenaran kekal yang hidup, bernafas, hidup dan kuat. Sangat penting membaca keseluruhan Alkitab bukan sebagian. Dan juga penting membaca sendiri daripada mendengar cerita melalui orang lain yang telah membacanya. Ada banyak orang yang belum pernah membaca keseluruhan Alkitab, sekalipun walaupun dia percaya kepada Yesus lebih dari 10 tahun. Masih banyak di antara majelis-majelis yang menangani pekerjaan penting di gereja juga belum pernah sekalipun membaca Alkitab secara menyeluruh. Bahkan di antara pakar-pakar yang meneliti Alkitab pun, ada juga yang belum pernah membaca secara benar namun tetap meneliti Alkitab. Setelah membaca beberapa kali, bagian yang sulit dimengerti seharusnya diteliti. Namun tanpa membaca, mau meneliti Alkitab hanya membuka sana-sini, mereka dapat melakukan kesilapan. Iman di negara barat pada saat ini sedang goyah. Salah satu penyebabnya adalah mereka meneliti lebih dulu daripada membaca Alkitab. Tuhan Allah memberkati kita dengan berbagai jalan. Salah satu di antaranya adalah memberi hikmat kepada kita. Tuhan tidak memberi emas langsung kepada anak-anak yang dikasihinya. Alkitab mengajar kita bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Alkitab adalah perbendaharaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Amsal 3 ayat 13-14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 8 ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amsal 21 ayat 1. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Satu lagi, jalan yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita adalah membuat kita bertemu dengan orang yang baik. Semua hal yang indah dan diberkati terjadi oleh pertemuan dengan orang-orang lain. Bertemu dengan orang tua dan saudara yang baik dalam kehidupan kita adalah berkat yang besar. Dan juga bertemu dengan sahabat yang baik adalah hal yang sungguh diberkati. Bertemu dengan pasangan hidup yang baik adalah berkat segala berkat. Bertemu dengan guru yang baik juga adalah berkat yang besar. Bertemu dengan senior yang baik dan tetangga yang baik adalah hal yang sangat diberkati. Tetapi jikalau kita mau mencari semua berkat ini di antara orang-orang yang hidup di dunia ini, kita akan kecewa. Dan meskipun kita berharap, belum tentu terjadi. Walaupun kita berusaha, belum tentu dapat mencapai semua. Jikalau kita ingin bertemu dengan senior yang baik, guru yang luar biasa, sahabat yang baik, kita perlu membaca Alkitab. Kita akan bertemu banyak di dalam Alkitab. Dalam Alkitab, kita dapat bertemu dengan Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa dan Yosua, Kaleb, Samuel, Daud dan Yonatan. Dan kita dapat bertemu dengan Raja Hikmat Salomo, Reformis Yosafat, dan juga Hizkia dan Yosia. Kita akan bertemu dengan banyak nabi yang saleh dan berani dari Yesaya, Yeremia sampai Maleakhi, dan kapan saja bisa mendapat pertolongan dari mereka. Melalui Yohanes Pembaptis, kita dapat bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan kita, 12 rasul dan Paulus dan Barnabas, Lukas dan Apolos, Timotius dan Titus, Tikhikus, Aristarkus, Aquila dan Priscilla, Filemon dan Onesimus. Alkitab juga memperlihatkan perempuan-perempuan yang indah. Kita dapat bertemu dengan Sarah, istri Abraham, Ribka, istri Ishak, Lea wanita beriman, Rut wanita Moab yang sangat mengabdi kepada mertua dan Naomi, mertua Rut yang sangat baik. Kita dapat bertemu dengan Rahab, wanita yang bijaksana di Yeriko, Nabiah Deborah, Esther patriot wanita, gadis Sulam, kekasih cinta sejati bagi Salomo. Kita bertemu lagi dengan Maria, ibunya Yesus,
Elizabeth, wanita yang cakap, Yohana, Susana, dan Salome yang menjadi teladan untuk ketaatan dan pengabdian. Kita akan dapat bertemu juga dengan Lydia, penjual kain ungu yang berasal dari Tiatira, yang melayani bersama-sama dengan Paulus di Filipi. Apabila tidak ada wanita yang mengabdikan diri seperti Priscilla, pelayanan Paulus pasti mengalami kesulitan. Alkitab memperkenalkan banyak orang seperti ini. Mereka telah mati, namun mereka membicarakan tentang kebenaran dalam iman melalui kehidupan mereka. Para remaja di negara Yahudi mendapat ilham dalam pertumbuhan mereka, karena mereka bertumbuh sambil membaca kesaksian orang-orang di Alkitab. Ada pepatah, bumbu besar akan muncul dari ladang bumbu besar. Apabila kita sungguh ingin mendapat ilham, rahasianya adalah bertemu dengan orang-orang seperti ini di Alkitab dan bersekutu dengan mereka. Jika ingin bertemu orang yang luar biasa seperti ini di antara orang-orang yang hidup sekarang, tidak mudah. Tetapi akan mudah bertemu dengan orang-orang yang hebat dalam Alkitab dan dalam sejarah. Jikalau kita membuka buku dengan iman, mereka selalu ada di situ dalam buku itu. Kadang-kadang Alkitab bisa juga sulit dimengerti. Firman yang ada dalam Alkitab adalah firman yang dicatat oleh Allah karena Allah mengasihi kita. Di dalamnya ada juga bagian yang sulit dimengerti, namun hampir semua bagian tertulis untuk dapat dimengerti jika dibaca. Hanya tergantung bagaimana cara membacanya, akan menjadi mudah atau sulit. Begitupun jikalau membacanya berulang-ulang, akan dapat mengerti hampir semua. Orang-orang yang sulit mengerti Alkitab sebagai berikut. 1. Mereka yang kurang beriman merasa sulit mengerti Alkitab. Yang kedua, mereka yang tidak ingin melaksanakannya merasa sulit mengerti Alkitab. Ketiga, bagi mereka yang ingin meneliti tanpa membaca, Alkitab adalah buku yang sulit. 4. Jikalau kurang kemampuan bahasa, Alkitab adalah buku yang sulit. 5. Bagi mereka yang tidak membaca keseluruhan, tetapi membacanya acak-acakan sana-sini, Alkitab akan sulit dimengerti. 6. Ketika sendirian ingin mencari kebenaran tanpa pembimbing, Alkitab sulit dimengerti. 7. Mereka yang congkak merasa sulit mengerti Alkitab. 8. Mereka yang kurang pengalaman hidup akan sulit mengerti Alkitab. 9. Orang-orang keras kepala akan sulit mengerti Alkitab. 10. Sebagaimana biasanya orang-orang kaya, Alkitab adalah buku yang sulit. 11. Mereka yang terlalu rasionalisme sulit mengerti Alkitab. 12. Mereka yang sombong karena mereka telah belajar sains dan filsafat sulit mengerti Alkitab. 13. Mereka yang tidak mengetahui sejarah juga sulit mengerti Alkitab. 14. Bagi mereka yang kurang sabar, Alkitab adalah buku yang sulit. 15. Bagi mereka yang sempit hatinya, Alkitab adalah buku yang sulit. 16. Alasan yang paling penting mengapa sulit mengerti Alkitab, karena tidak membaca Alkitab. Ketika banyak orang membaca Alkitab, langsung menganggap Alkitab sebagai buku yang sulit, lalu tidak menggunakan daya pemikiran dan kemampuan pengertian. Karena membacanya sambil berharap ilham yang misterius tanpa menggunakan rasio dan kemampuan pengertian, akhirnya membuat penafsiran yang salah dan mendustai diri sendiri menganggap Alkitab sebagai buku yang sulit. Sikap dasar bagi orang yang membaca Alkitab. 1. Ketika membaca Alkitab, penting untuk mendengar dulu nasihat dari pembimbing. Kedua, ketika membaca Alkitab, harus membaca sesuai dengan tata bahasa. Ketiga, ketika membaca Alkitab, harus membaca dengan hati yang percaya. 4. Ketika membaca Alkitab, harus memiliki keberanian yang dapat mengaku benar terhadap yang benar. Kelima, ketika membaca Alkitab, harus ada hati yang ingin melaksanakan yang benar. 6. Ketika membaca Alkitab, harus membacanya berulang-ulang sebelum meneliti. 7. Ketika membaca Alkitab, harus membaca dari Kejadian. 8. Ketika membaca Alkitab, sikap yang rendah hati selalu diperlukan. 9. Ketika membaca Alkitab, bisa juga ada bagian yang kurang dimengerti karena iman kita masih muda. 10. Ketika membaca Alkitab, penting memiliki hati yang lemah lembut terlebih dahulu. 11. Ketika membaca Alkitab, perlu memiliki hati yang rindu. 12. Ketika membaca Alkitab, pentingnya memiliki hati yang terbuka. 13. Ketika membaca Alkitab, harus lebih dahulu mengingat kemahakuasaan Allah. 14. Ketika membaca Alkitab,
harus mengingat bahwa Allah adalah lebih dari sains. 15. Ketika membaca Alkitab, harus percaya bahwa Allah adalah pencipta otak. 16. Ketika membaca Alkitab, harus membacanya dengan pengertian tentang latar belakang sejarah. 17. Ketika membaca Alkitab, harus membaca dengan kesabaran yang tinggi. 18. Ketika membaca Alkitab, harus membacanya dengan lapang dada dan dengan hati yang fleksibel. 19. Ketika membaca Alkitab, tidak boleh terikat oleh pemikiran dan pengalaman sendiri. 20. Ketika membaca Alkitab, bisa juga kurang mengerti oleh karena kekurangan pengalaman. 21. Ketika membaca Alkitab, harus menahan pikiran kita sendiri. 22. Ketika membaca Alkitab, harus membacanya dengan sikap yang mau menerima firman kebenaran. 23. Ketika membaca Alkitab, harus membuat akrab dengan Alkitab melalui pembacaan yang berulang-ulang. 24. Ketika membaca Alkitab, harus membacanya sesuai dengan konteks. 25. Ketika membaca Alkitab, harus membedakan konsep perumpamaan dan konsep asli. 26. Ketika membaca Alkitab, harus membaca tujuan awal penulis. 27. Ketika membaca Alkitab, harus membaca kehendak Allah. Allah yang menciptakan rasio kita, mencatat ke dalam Alkitab apa yang kita mampu mengerti dengan rasio. Namun memang ada bagian yang melampaui rasio. Alkitab adalah firman yang mengandung sukacita, amarah, dan kesedihan Allah. Kita harus membacanya dengan sikap hati yang ingin membaca hati Allah. Allah ingin kita mengambil suatu komitmen di depan firman yang baru kita sadari. Dan Allah ingin komitmen kita tidak berubah. Bukan hanya itu, Allah selalu bersiap-siap untuk membuat kita mengalami hal-hal yang lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih dalam setelah kita melakukan satu hal. Satu-satunya jalan pintas untuk belajar firman di Alkitab adalah pelaksanaan dan ketaatan. Orang yang lebih percaya kepada pengalaman sendiri daripada firman di Alkitab tidak akan dapat belajar Alkitab. Semua orang beriman menaati tanpa kecuali. Dengan itu, mereka mengalami hal-hal yang ajaib dan menyadari kesetiaan dan kuasa Allah. Dengan pandangan seperti itu, pembacaan Alkitab secara menyeluruh adalah salah satu cara yang sangat efektif. Tetapi setelah membaca keseluruhan Alkitab, tidak meneruskan pelajaran secara teliti dan tidak menaatinya, kita tidak akan mengetahui Alkitab secara benar. Orang-orang yang tekun meneliti tanpa ketaatan menjadi seorang filsuf Kristiani dan mengacaukan firman Allah. Ada dua perintah dalam firman Allah. Satu adalah tugas, satu lagi adalah hukum. Kemudian ada janji yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah itu. Alkitab mulai dibaca dari mana? Kebanyakan orang mengusulkan supaya lebih dahulu membaca Perjanjian Baru, karena Perjanjian Lama sulit dimengerti dan Perjanjian Baru mudah dimengerti. Tetapi cara ini tidak benar. Perjanjian Baru lebih sulit dan lebih tinggi standarnya daripada Perjanjian Lama. Oleh karena orang-orang Yahudi yang membaca Perjanjian Lama memiliki standar iman yang rendah, maka Alkitab Perjanjian Lama yang menjadi wahyu Allah juga lebih mudah dimengerti. Perjanjian Lama dapat dimengerti hanya dengan membaca saja. Namun Perjanjian Baru, dimensinya lain, maka standarnya tinggi. Dan hal yang lebih penting adalah, kita tidak dapat mengerti sama sekali bagian yang penting dari Perjanjian Baru apabila kurang mengerti Perjanjian Lama. Jikalau mengerti Perjanjian Lama, akan mudah mengerti Perjanjian Baru. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengetahui Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah buku yang sangat sulit. Mengapa? Karena Perjanjian Baru adalah penyempurnaan Perjanjian Lama dan penyelesaian Perjanjian Lama. Maka jikalau tidak membaca Perjanjian Lama secara benar, tidak akan dapat membaca Perjanjian Baru secara benar. Untuk membaca Alkitab secara benar, kita perlu memiliki ketiga sudut pandang. Pertama, kita harus membaca Alkitab dengan sudut pandang sejarah. Kedua, kita harus membaca Alkitab dengan sudut pandang universalitas. Ketiga, kita harus membaca Alkitab dengan sudut pandang apokaliptik. Dari kitab Kejadian sampai kitab 1 Raja-Raja boleh dibaca menurut urutan. Namun dari pasal 13 2 Raja-Raja, kita lebih dapat mengerti apabila membacanya menurut urutan kronologis sesuai dengan masa nubuat.